Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Amalan Syawal keempat, jadilah wali yang bijak. Pernikahan dalam Al-Quran disebut sebagai ikatan yang sangat kuat. Ikatan ini bukan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi ikatan ini juga termasuk ikatan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Dapat ditemukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Bagian akhir disebutkan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Saking kuatnya ikatan tersebut, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan, di zaman dahulu itu, ketika kaum muslimin menikah, dikatakan kepada calon mempelai pria, demi Allah, kamu akan menahannya. Yakni, demi Allah, kamu tidak menceraikannya dan juga tetap menggaulinya secara patut. Atau demi Allah, jika harus menceraikan, maka ceraikannya dengan baik. Dikatakan dengan sumpah, menunjukkan betapa besarnya ikatan tersebut. Abu Ja'far Ar-Razi berkata dari Ar-Rabi bin Anas tentang bagian akhir ayat ini, yaitu mitsaqan ghalidha, yaitu wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Beliau berkata, kalian mengambilnya dengan kepercayaan dari Allah, dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maknanya, ketika menerima akad tersebut, maka sang pria itu dengan sadar mengambil kepercayaan yang Allah berikan dan menjadikan sesuatu yang halal, sesuatu yang haram menjadi halal. Jika kita lihat secara terminologi, mitsaqan ghalidha itu berasal dari dua kata. Ini mitsaq yang terambil dari kata wasaqo yang berarti mengikat, kemudian ghalidha yang berarti kokoh. Dapat berarti kasar dan keras. Maka dari sini yang dimaksud mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh. Padahal kita tahu perjanjian itu adalah ikatan. Ditambah lagi kalimatnya dengan diikat. Dan kita tahu ikat itu pasti kokoh, ditambah lagi dengan kalimat kokoh. Jadi perjanjian yang diikat dengan sangat kuat dan tidak akan bisa lagi lepas secara mudah. Mungkin bahasa penjelasannya seperti itu. Maka ketika itu menjadi sebuah perjanjian, maka ibarat perjanjian itu dalam bentuk apapun bisa juga dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas dibatalkan.
Namun, perlu diketahui, yang namanya perjanjian yang masuk dalam kategori mitsaqon ghalidho bukanlah sembarang perjanjian biasa. Karena dalam Al-Quran yang lain, dalam ayat Al-Quran yang lain, mitsaqon ghalidho itu merupakan perjanjian yang agung antara Allah dengan Rasul-Rasulnya yang ulul azmi. Kita bisa lihat dalam Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat mitsaqan ghalidho itu untuk menyebutkan perjanjian yang dilakukan antara Allah dengan para nabi. Dan para nabi yang dimaksud di ayat ini bukan para nabi biasa, tapi nabi yang agung, yakni ulul azmi. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa. Dan Allah gunakan mitsaqan ghalidho untuk pernikahan. Dan kita tahu perjanjian agung antara Allah dengan Rasulnya tidak mungkin dan tidak dilepaskan. Di situ pesannya bahwa ketika ada pernikahan mitsaqan ghalidho tidak dengan mudah atau kalau bisa tidak perlu ikatan tersebut dilepas. Mengingat kuatnya dan sakralnya suatu pernikahan, untuk melakukannya membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, yang disebut sebagai rukun pernikahan. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat, rukun, dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu ada rasa suka, yang kedua ada izin dari wali, yang ketiga ada saksi, minimal 2 saksi yang adil, yang keempat mahar, dan yang kelima ijab qabul. Nah, dari 5 itu ada bagian wali, pihak yang menikahkan. Jadi yang dikatakan wali itu adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Artinya yang namanya wali itu pasti wali wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. Disyaratkan adanya wali bagi wanita. Islam itu mensyaratkan adanya penghormatan bagi wanita, adanya pemuliaan terhadap wanita, dan untuk menjaga masa depan wanita. Walinya lebih mengetahui daripada wanita tersebut. Jadi bagi wanita wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurusi akad nikahnya. Tidak boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Dan apabila ini terjadi, maka tidak sah pernikahannya. Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah suatu pernikahan melainkan dengan wali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah bahwa apabila seorang laki-laki menceraikan istri, kemudian selesai masa iddahnya, maka perintah Allah kepada para wali, halangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya. Maksudnya, ketika diceraikan oleh suaminya, kemudian setelah selesai masa iddahnya, maka sebagai wali tidak boleh kita menahan-nahan ketika wanita tersebut ada kecocokan. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 232 ini, kita apabila menjadi wali tidak boleh
menahan-nahan ketika anak atau yang diwalikan oleh kita itu sudah siap. Maka dijelaskan dalam hadis Ma'qil bin Yasar, tidak sah nikah tanpa wali, baik gadis maupun janda. Maka di sini kita tahu pentingnya posisi wali. Ketika menjadi wali, maka ketahuilah bahwa ada yang harus diperhatikan selain siapa calon yang akan menjadi suami nantinya, yaitu mengenai waktu pelaksanaan pernikahan. Karena wali juga memiliki suara yang cukup kuat untuk menentukan kapan dilangsungkan pernikahan. Diingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu menikah di bulan Syawal. Maka dengan hadis tersebut Imam An-Nawawi juga menjelaskan dalam Al-Minhaj itu bahwa termasuk sunnah menikahkan di bulan Syawal. Kenapa Imam An-Nawawi menyatakan seperti itu? Karena pendalilannya adalah Rasulullah adalah laki-laki. Maka beliau menerima penyerahan Aisyah oleh wali Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kepada beliau. Dan tugas beliau sebagai laki-laki adalah menerimanya. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan ketika wali menikahkan, kemudian laki-laki hanya mengatakan qabiltu nikahaha atau qabiltu saja, yang artinya saya terima, maka cukup penyidikan akad nikah tersebut sah dengan syarat yang lain terpenuhi. Maka jadilah wali yang bijak. Jadilah wali yang bijak, wali yang mengetahui. Hadis riwayat Imam Muslim tadi bahwa ketika ada pria yang melamar dan disetujui, lakukanlah pernikahan tersebut pada bulan Syawal. Jika wali tidak mengetahui hal tersebut, maka jadilah perempuan yang bijak untuk mengingatkan walinya menikahkan dirinya sesuai dengan sunnah, menikah di bulan Syawal. Jika calon pengantin perempuan dan juga walinya tidak mengetahui hal ini, ketika diminta menjadi saksi, maka jadilah saksi yang bijak, yaitu mengingatkan adanya sunnah menikahkan pada bulan Syawal. Begitu seterusnya. Jadilah I.O. yang bijak, jadilah pemilik gedung yang bijak, agar saling mengingatkan antar muslim merupakan amalan yang besar, yang menjadi salah satu perintah dalam Al-Quran, diantaranya dalam Quran Surat Al-Asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.